jauh sebelum nama Indonesia dikenal dunia. Sebelum kerajaan-kerajaan besar berdiri di Nusantara, hutan Kalimantan telah menyimpan sebuah rahasia besar. Di tepian Sungai Mahakam yang luas dan tenang, sebuah peradaban perlahan mulai tumbuh. Masyarakat hidup sederhana, berburu di hutan, menangkap ikan, dan bergantung sepenuhnya pada alam. Namun di tengah kehidupan sederhana itu, muncul seorang pemimpin yang disegani banyak orang. Namanya adalah Kudungga, sosok kuat yang berhasil mempersatukan masyarakat di wilayah itu. Kudungga memahami satu hal, siapa yang menguasai sungai, akan menguasai masa depan. Suatu hari, perahu-perahu asing mulai terlihat di kejauhan. Mereka datang dari India, membawa barang dagangan, budaya, dan keyakinan baru. Untuk pertama kalinya, masyarakat lokal mengenal ajaran Hindu dan tradisi kerajaan. Dan sejak saat itu, sejarah Nusantara mulai berubah selamanya. Generasi baru mulai tumbuh, dipimpin oleh putra Kudungga. Namanya Aswawarman. Aswawarman, sosok yang membawa Kutai memasuki zaman baru. Para Brahmana mengajarkan kitab suci, ritual, dan konsep kekuasaan kerajaan. Aswawarman mulai meninggalkan tradisi lama dan membangun identitas kerajaan Hindu. Di bawah kepemimpinannya, Kutai berubah dari sekadar kelompok masyarakat menjadi sebuah kerajaan. Dinasti baru pun lahir, dan nama Kutai mulai dikenal luas. Pengaruh India semakin kuat, tetapi tetap menyatu dengan budaya Nusantara. Ritual suci digelar, doa-doa dipanjatkan, dan kekuasaan semakin dihormati. Kutai berkembang menjadi pusat budaya dan perdagangan di Kalimantan. Namun kejayaan terbesar Kutai belum benar-benar dimulai. Lalu muncullah seorang raja yang namanya akan dikenang sepanjang sejarah. Dialah Mulawarman, penguasa terbesar kerajaan Kutai. Di bawah pemerintahannya, rakyat hidup makmur dan damai. Kapal-kapal dagang memenuhi Sungai Mahakam, membawa kekayaan dari berbagai wilayah. Kutai berubah menjadi kerajaan yang kaya, kuat, dan dihormati. Mulawarman dikenal sebagai raja yang sangat dermawan. Ia bahkan menghadiahkan ribuan sapi kepada para Brahmana sebagai bentuk penghormatan. Peristiwa besar itu kemudian diabadikan dalam prasasti Yupa. Prasasti itu menjadi bukti tertulis tertua tentang keberadaan kerajaan di Indonesia. Nama Mulawarman pun dikenal sebagai simbol kejayaan Kutai. Festival dan upacara besar sering digelar untuk rakyat. Pasukan kerajaan menjaga wilayah Kutai dari ancaman luar. Perdagangan semakin berkembang, membawa kemakmuran bagi masyarakat. Untuk beberapa waktu, Kutai menjadi salah satu pusat peradaban terbesar di Nusantara. Istana megah berdiri di tepian sungai, menunjukkan kebesaran kerajaan. Namun, tidak ada kejayaan yang berlangsung selamanya.
Masalah mulai muncul dari dalam kerajaan. Kekuatan Kutai perlahan mulai melemah. Di saat yang sama, kerajaan baru mulai bangkit. Kutai Kartanegara mulai memperluas pengaruhnya. Persaingan kekuasaan tak bisa dihindari. Perang besar akhirnya pecah. Pasukan bertempur demi mempertahankan kejayaan yang tersisa. Namun waktu telah berubah, dan Kutai mulai kehilangan kekuatannya. Akhirnya, kerajaan tertua di Nusantara itu runtuh. Istana-istana megah kini tinggal kenangan. Yang tersisa hanyalah batu-batu tua dan prasasti biru. Namun dari prasasti itulah, dunia mengetahui bahwa Kutai pernah berjaya. Sungai Mahakam masih terus mengalir, seolah membawa cerita masa lalu. Kutai mungkin telah hilang, tetapi namanya akan selalu hidup sebagai awal sejarah besar Nusantara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.